Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, di channel Reno Febriansa. Hari ini gue mau berbagi pengalaman sesuai di video sebelumnya. Gue mau berbagi pengalaman soal diri gue sendiri yang begitu rumit hingga membuat keluarga dan sahabat-sahabat gue itu panik. Karena apa? Karena penyakit gue itu membuat gue 3 kali hingga 4 kali kalau bisa dibilang itu tidak sadarkan diri. Nah, keluarga gue pun ketika di rumah itu bingung. Sebenarnya Reno itu sakit apa sih? Sebenarnya Reno kenapa sih bisa sampai seperti itu? Nah, kalian ikutin terus channel gua. Nah, nanti gua akan berbagi beberapa foto-foto gua ketika gua masih sering nongkrong-nongkrong, gua masih ngerokok dan salah satunya nge-vape ya, karena memang gua sempet berhenti ngerokok karena sebuah vape itu. Nanti kalian akan gue jelasin bahayanya karena apa. Nanti gue jelasin nih foto-fotonya ya. Dan nanti gue akan kasih ke intinya ke salah satu keluarga gue, yaitu Pak Yuwono, yang akan menjelaskan kenapa sih bahayanya sampai membuat gua sakit seperti yang gue jelaskan di foto. Terima kasih. Sekarang gua udah sama Pak Diono ya. Itu langsung dari Pak Diono, dipersilakan. Ya, terima kasih. Gini, saya mungkin mau ngasih beberapa kesaksian. Pertama ini, anak ini sebenarnya datang ke saya ini baru berapa? 4 hari ya. 4 hari. Jadi 4 hari dari yang keadaannya sudah tidak terurus, kayak tidak, kesannya tidak terurus, rambut udah acak-acakan apa asal gitu. Dan kemudian karena dia bilang saya mau kemana lagi gitu, terus akhirnya ke rumah kita itu dari 4 hari, benar. Jadi dari 4 hari dia datang itu saya kaget. Kemudian di jam 12 malam ya kalau nggak tidur. Jadi anfal, yaitu ininya tiba-tiba dia ngeluh dadanya sakit, nggak lama tak langsung pingsan. Pingsan itu lemes, udah aja kayak orang mati, udah nggak bisa diapa-apain. Kemudian langkah pertama, karena sudah malam, saya teriak tetangga, nggak takut ganggu tetangga. Kemudian sebisanya saya tolong, saya urut, coba direfleksi. Nah, ternyata 1, 20, 30, 40 menit nggak siuman, hampir siuman itu sekitar 2 jam, 2,5 jam, jadi setengah 3 baru siuman. Kemudian paginya sudah seger kembali, ini jadi biasa sarapan, aktivitas biasa. Terus kemudian karena masih lelah semalam, mungkin karena semalam itu nggak berasa apa-apa, mungkin siangnya dia tidur pulas banget itu. Saya pikir karena capean malamnya. Kemudian sehari 2 hari itu, hari ke 7, 3 hari kemudian ya, 3 hari kemudian itu sakit lagi gitu, dengan sakit yang sama tapi cuman jamnya yang berbeda. Untuk yang kedua kali itu jam 2 malam dia anfal. Kemudian jam 2 malam itu, karena saya pengalaman yang 4 hari kemarin sudah ini, saya coba panggilkan dokter. Di jam 2 itu dokter datang, diinjeksi, diperiksa tekanan darah semua normal. Kemudian diinjeksi, baru dari jam 2 itu setengah 5-an ya, baru setengah 5 jam 5 itu siuman. Kemudian seperti biasa habis siuman itu dia sarapan, makan, dan ini kemudian tidur juga pulas sampai hampir setengah hari dia tidur pulas. Kemudian mulai sore itu sudah mulai sehat kembali, dan akhirnya juga seperti malam yang saya kaget lagi itu 3 hari atau 4 hari kemudian itu ambruk lagi deh, anfal lagi gitu. Jadi selama di rumah itu sudah 1, 2, 3 kali. Jadi pingsan yang tiba-tiba dia mengeluh, memegang dadanya, blok langsung udah kayak orang mati. Akhirnya yang kedua kali yang ketiga ini saya coba panggilkan ini dukun urutnya, karena ditolong sendiri sudah, dokter sudah, atau mungkin ada salah urat atau apa ini. Begitu jam 4 ya, jam 4 itu nyai dukun urutnya itu baru jam setengah 6 datang. Kemudian langsung dipijat di 1 jam kemudian siuman lagi. Nah, akhirnya untuk ketiga kalinya saya berharap dengan ketiga kali ini udah selesai deh, paling baik lah gitu. Bener 4 hari atau 4 hari kemudian dia infalnya per 4 hari, per 3-4 hari gitu. 4 hari kemudian itu tanpa disangka-sangka siang hari
persiapan mau makan siang itu udah nasi dan lauk udah di piring, tiba-tiba sengal dirasa itu langsung bek. Nah untuk yang siang hari ini, untuk yang keempat kalinya ini saya nggak ambil perhitungan lagi karena siang. Saya coba ambilkan tetangga yang punya mobil, saya langsung angkat ke rumah sakit Cengkareng. Dan apa yang terjadi selama kira-kira 1 jam dari jam setengah 12-an itu baru diperiksa di UGD itu jam 2-an. Jam 2 ditangani dokter macam-macam betek, dikasih bantu pernapasan, kemudian siuman pokoknya standar rumah sakit lah ya. Gitu baru sebelum isya ya, habis maghrib baru dia siuman. Nanti coba dilihatin gitu betapa di rumah sakit itu saya yang lihatnya menderita sekali karena sengal, napasnya sengal, sini sudah padahal sudah dikasih bantuan oksigen. Nah begitu saya berharap dengan kesekian kejadian ini saya tidak mau terulang pada anda sekalian, terutama memang yang masih suka rokok yang berlebihan, begadang yang berlebihan, vape yang berlebihan, terus warawiri di larut malam yang seharusnya badan diistirahatkan, mereka masih main, masih cari hanya sebutir rokok, mereka mau jalan-jalan kemana, hanya cuman mie rebus saja dia meski ke main ke puncak ke mana lah gitu. Jadi saya berharap jangan tiru. Kalau saya yang tahu sendiri, dan akhirnya itu juga gitu, selama karena sakitnya itu sampai sekarang dia 6 bulan minum obat yang tidak boleh berhenti barang sehari pun gitu. Jadi selama 6 bulan itu pagi harus minum obat itu kan. Ini sangat mengganggu terutama saat aktivitas. Jadi selama 6 bulan itu sangat menyiksa, dan mudah-mudahan dengan didikan dokter yang terus minum dan sangat membosankan ini segera jera dan merubah kembali gaya hidupnya yang wajar-wajar saja ya. Kalau pagi sarapan cukup olahraga, cukup main malam nggak usah tidur larut malam dan macam-macam. Pesan saya gitu, dan saya tidak menggurui kepada anda sekalian, cuman inilah contoh sesuatu yang memang di luar tatanan yang sebenarnya gitu. Jadi saya mohon jangan ditiru, dan sekali lagi saya mencoba mengingatkan kepada dia ini, si Reno ponakan saya, kepada anda dan sekalian ini, hiduplah menurut kehidupan yang wajar, terus pola hidup yang sehat. Saya kira gitu. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton channel kami. Kita akhiri ya, salam sehat buat semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.